Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue lagi di Region Official TV. Gue yang kali ini nggak akan ngebahas tentang JKT48 ataupun yang lainnya. Tapi kali ini gue bakalan ini kaget ya gitu kan. Ini kaget dengan apa yang terjadi semalaman gitu kan. Ya kita tahu lah gitu kan, sekarang ini rasialisme mulai lagi mencuat gitu kan ya, mencuat dengan dengan sasarannya adalah pemain bola gitu kan. Kali ini pemain bolanya adalah EXO Tuan ZB sama Anthony Martial. Gue nggak bakalan ngebahas MU-nya gitu kan ya, walaupun MU kalah 1-0 sama Sheffield United, tapi gue nggak ngebahas pertandingannya. Nah, kalau mau ngebahas pertandingannya silakan dilihat di channelnya Coach Justin ya, atau biasa disapa Salam Just Talk. Tapi gue di sini bakalan ngelihat gitu kan, sedih banget itu kan, banyak pemain yang berkulit hitam gitu kan, yang sedianya mereka sangat profesional, mereka diperlakukan yang tidak semestinya gitu, yang tidak semestinya, dan bisa dibilang ini sebuah tindakan yang harusnya ini emang udah gak boleh di sepak bola. Bukan di sepak bola, tapi di seluruh kegiatan apapun gitu kan ya, rasisme gitu kan, segala bentuk rasisme gitu kan. Segala bentuk rasisme itu adalah salah satu bentuk penghinaan juga gitu kan, tapi dalam artian penghinaan fisik gitu kan, fisik. Kenapa demikian ya? Karena gini, pemain bola kalau kalau udah ada yang kena rasialisme, korban rasisme, dia marah gitu kan. Bukan cuma satu orang, bukan cuma si Axel Tuan ZB ataupun Anthony Martial, enggak, banyak pemain yang merasa menjadi korban rasialisme. Yang gue inget itu ada Mario Balotelli gitu kan ya, yang yang pernah diteriakin monyet gitu kan ya sama supporter gitu kan. Dia marah gitu kan, dia marah, dia kecewa gitu kan. Begitu dia diganti, dia nangis gitu kan ya. Ya saya nggak tahu ya, gue nggak tahu pas pertandingan lawan apa gitu kan ya, waktu bareng AC Milan ya, kelihatan disorakin sama Intristi gitu kan, ditenangin sama Zanetti gitu kan. Terus juga ada Dani Alves yang pernah dilemparin pisang, tapi pisangnya sama dia dimakan, itu sebagai bentuk perlawanan. Atau juga yang kemarin itu kan, gue sempat lihat video di YouTube atau di IGTV bola, sebagai bentuk perlawanan rasialisme. Si Balotelli menendang bola, marah, tendang bola ke arah penonton yang meneriakinnya gitu, meneriakin mereka rasisme gitu. Terus juga ada Kevin Boateng juga, waktu AC Milan lagi pertandingan persahabatan sama klub lokal, dia disurakin sama pendukungnya gitu, bukan Milanisti tapi pendukung si tuan rumah itu gitu kan. Nah, Boateng sama staff sama tim sepakat nggak melanjutkan pertandingan gitu, langsung bikin baju yang tulisannya No for Racism, cuman karena nggak suka cara bermainnya, cuman sampai segitunya gitu, sampai segitunya menghina fisik orang. Sekarang gini, jangan ke pemain bola deh, ke siapapun, ke member JKT, ke artis, bahkan yang paling gila di Indonesia, yang paling sering menjadi bahan rasisme secara physically adalah kepala negara. Bayangin, kalau yang dihinanya seorang member JKT, pasti fans JKT bakalan di blacklist,
bener-bener di blacklist. Mau dia bikin video kayak gini buat minta maaf, mau dia datang ke teater, pasti kalau dia datang ke teater pasti udah disikat habis-habisan sama fans yang benar-benar setia gitu kan, yang setia mendukung. Atau enggak yang mengatakan kata-kata yang kasar dengan bawa-bawa ras gitu kan ya, terhadap salah seorang artis, anak si artis gitu kan maksudnya. Nah, si artisnya ini nggak terima bahwa anaknya dibilang mirip seperti binatang gitu kan ya, dari segi fisik gitu kan. Ingat, agama kita Islam itu nggak pernah mengajarkan tentang rasialisme, tentang rasisme. Islam itu mengajarkan perbedaan, damai. Itu bukan damai sih, perbedaan itu unik dan indah gitu kan ya. Bahkan dalam Al-Quran aja tuh mengatakan bahwa kita itu harus hidup berdampingan supaya kita bisa benar-benar bisa mensyukuri apa yang udah kita punya gitu kan. Apa yang Allah ciptakan itu sungguh luar biasa gitu kan, nggak ada satu kekurangan pun. Kalaupun ada yang kekurangan pasti kita juga tetap mensyukuri walaupun kita punya banyak kekurangan gitu kan. Terus juga kalau soal rasialisme ini kan bukan cuman pada kita doang gitu kan. Kita ingat betul gitu kan ya, kematiannya George Floyd gitu kan oleh polisi di beberapa bulan yang lalu gitu kan ya. Itu langsung tagar Black Lives Matter gitu kan, sebagai bentuk dukungan terhadap orang-orang kulit hitam gitu kan. Ya gimana ya, gue merasa bahwa rasisme ini memang benar-benar harus dihilangkan, dan ini agak susah gitu kan. Yang maksudnya agak susah tuh gimana ya, bayangin aja, hanya karena kecewa sama seseorang gitu kan, hanya karena nggak suka sama orang, langsung bawa-bawa ras gitu kan ya. Dasar A B C D, langsung bawa-bawa ras atau apa gitu kan. Ingat, kita boleh nggak suka sama orang, tapi yang kita kritik itu cara kerjanya. Deddy Corbuzier pernah bilang, kalau kita nggak suka sama orang, kalau kita mau mengkritik, kritiklah kerjanya ngapain aja, bukan fisiknya yang dikritik, bukan warna kulitnya yang dikritik, tapi cara kerjanya. Kalau misalkan yang dikritik adalah presiden, cara kerjanya presiden ini ngapain gitu kan, presiden ini tuh ngapain aja kerjanya gitu. Apakah ada turun tangan, apakah ada andil terhadap rakyat, berkontribusi gitu. Jangan mengkritik fisiknya. Kalau mengkritik fisiknya itu sekarang gini, apakah kalian semua yang menghina beliau ini bisa menjadi presiden, atau mungkin bisa mengemban tugas, bisa lebih baik dari presiden sekarang? Misalkan presidennya sekarang adalah Pak Jokowi, bisa gak? Kalau ternyata kalian bisa, kalau kalian memang bisa, ya udah. Tapi begitu kalian dipilih menjadi pemimpin dan ternyata kalian nggak bisa memimpin rakyatnya, belum bisa berkontribusi banyak terhadap rakyatnya, terhadap Indonesia, mohon maaf,
mending jangan, mending diem. Kalau nggak mau apa, kalau kita memang nggak suka, cukup diam aja, atau enggak cukup mendengarkan aja gitu kan ya, nggak usah ikut-ikutan mengkritik, nggak usah ikut-ikutan apa namanya, hate speech gitu kan, hate speech racism kepada kepala negara gitu. Dan ini memang menjadi makanan sehari-hari gitu. Giliran udah viral gara-gara posting, gara-gara kita melakukan tindakan rasisme terhadap siapapun, viral di sosial media dengan apa namanya, dengan seenak jidatnya gitu kan, dan berharap nggak ada yang mengadili. Begitu ditangkap nangis deh lo gitu kan ya, begitu ditangkap 100% ditangkap gitu. Kalau untuk pemain bola ya mungkin bisa aja pendukungnya itu dapat hukuman nggak boleh nonton gitu kan, nggak boleh nonton seumur hidup biasanya gitu kan ya. Tapi ya gini amat ya gitu kan ya, fans bola yang tidak menerima kekalahannya, dia mengkritik pemainnya tetapi bawa-bawa ras dan sumpah serapahnya gitu kan. Kalau misalkan diibaratkan member JKT, ya si idol yang kita sumpah, yang kita kasih sumpah serapah, lalu eh, kita ucap dengan kata-kata rasialisme itu bukan semangat, bukan menyemangati membernya, justru makin down 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 gitu. Semakin dia down, semakin dia nggak buka sosmed kan gitu kan. Kalau pemain bola juga pastinya juga kalau menghadapi situasi rasisme seperti ini ya salah satu caranya dia ngeblokir gitu kan, atau enggak dia memang nggak dia puasa main sosmed sampai situasi sosmednya ini benar-benar kondusif gitu. Pokoknya ya saya berharap sih ini menjadi renungan lah gitu kan. Kalau misalkan ada seorang pemain bola atau siapapun itu, kalau misalkan dia kinerjanya belum memuaskan atau apa, tolong jangan kritik fisiknya gitu, jangan dikritik fisiknya. Ingat ingat apa, Bilal bin Ibnu Rabah dalam cerita Islam, dia memang berkulit hitam tapi derajatnya tinggi gitu kan ya, dia punya kedudukan yang tinggi, bahkan diminta oleh Rasulullah untuk menjadi muazin pertama. Meskipun serangkaian rasisme dari berbagai orang selalu menyerangnya, tapi beliau sabar gitu kan ya. Kalau 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 sekarang, di zaman sekarang, orang rasisme, kalau kalau nggak puasa main sosmed, lapor polisi gitu kan, lapor polisi. Apalagi kan kalau misalkan rasismenya di sosmed, ya sekarang kan undang-undang ITE makin lama makin menjamur kan ya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang merasa pernah melakukan tindakan rasisme terhadap pemain bola, terhadap selebriti, terhadap kepala negara, dan terhadap JKT48 membernya tentunya gitu kan, yuk sama-sama kita hentikan tindakan rasisme ini, karena kita hidup berdampingan dan hidup bersahabat, bukan bermusuhan. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.